Halo, salam kenal semuanya. Nama saya Rizky. Kali ini kita bertemu di channel Dosen Gundam ya. Tapi kali ini saya akan menjadi dosen dan akan membahas tentang bahasa rupa untuk pertemuan kali ini. Oke, kita mulai sekarang ya. Bahasa rupa pertama kali lahir pada tahun 1991. Bermula dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, Institut Teknologi Bandung, melalui sebuah disertasi yang luar biasa yang dihasilkan oleh Profesor Primadi Tabrani. Ya, beliau yang menciptakan teori atau semua hal yang berkait dengan ilmu kebahasarupaan ini yang nantinya akan kita pelajari dalam beberapa waktu ke depan. Jadi pada dasarnya bahasa rupa ini akan membahas tentang mulai dari gambar anak, lalu gambar prasejarah, lalu lagi gambar primitif, wayang, apapun yang berhubungan dengan seni visual. Jadi kita akan membahas tentang bahasa yang bukan merupakan sebuah bahasa yang kita gunakan sehari-hari, tetapi bahasa yang akan kita gunakan dalam memaknai sebuah karya, baik itu karya baru maupun karya yang sekarang sudah ada atau modern gitu. Oke, mari kita lanjutkan. Baik, kembali lagi. Jadi siapa yang belum tahu apa itu bahasa rupa? Secara singkat, bahasa rupa adalah bahasa atau seni untuk membaca gambar, baik itu gambar anak, prasejarah, lalu ada tradisi, ya, seni rupa modern, bahkan desain. Jadi desain yang kita kenal secara modern, baik itu via elektronik ya, maksudnya apapun yang dibuat melalui Photoshop, lalu Canva, itu semua bisa kita kupas tuntas melalui bahasa rupa. Bahasa rupa itu mempunyai fungsi dan tujuan. Kira-kira menurut kalian apa fungsi dan tujuannya? Oke, saya jelaskan ya. Yang pertama adalah mengekspresikan dan menyampaikan ide serta emosi. Apa yang dimaksud dengan mengekspresikan dan menyampaikan ide serta emosi? Jadi ketika bahasa rupa ini digunakan, jadi kita akan mampu membaca apa yang dimaksud oleh si pembuat rupa atau si pembuat karya ini, apa ide dan emosi yang ingin disampaikan. Jadi kita bisa semacam mengerti, memahami apa yang mereka maksud, apa yang ingin mereka sampaikan, pesan apa yang ingin mereka sampaikan juga. Jadi kita secara nggak langsung akan merasakan emosi yang ingin mereka sampaikan ke kita. Oke, yang kedua yaitu menyampaikan atau menunjukkan identitas dan merek ya. Jadi kita apa sih yang dimaksud dengan menyampaikan atau menunjukkan identitas dan merek ini? Jadi biasanya ya, ini secara simpel aja, si pembuat karya itu mempunyai ciri khas. Sebagai contoh, Vincent van Gogh, beliau mempunyai ciri khas dalam menyampaikan lukisan-lukisannya. Aliran-alirannya pun tidak umum ya, bukan realis maupun surrealis. Sebagai contoh, aliran yang digunakan oleh Van Gogh yaitu aliran pasca impresionisme, lalu ada neo-impresionisme dan pointillisme. Sebagai contoh itu. Jadi kalau misalnya apa yang dimaksud dengan pasca impresionisme? Jadi itu adalah sebuah aliran yang digunakan pada akhir abad ke-19, di mana adanya sebuah gerakan seni yang didominasi oleh Prancis. Jadi seni ya, apapun seni itu akan selalu mempunyai pengaruh, akan selalu mempunyai asal muasal bagaimana aliran ini terjadi, bagaimana makna ini terjadi dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa kita gali. Oke, selanjutnya memberikan informasi. Ini lebih mudah kalau kita menggunakan contoh yaitu desain ya, poster, yang otomatis bahwa
kegunaan atau tujuan dari poster itu sendiri adalah menyampaikan informasi, menyampaikan sesuatu yang orang lain akan mudah memahaminya. Oke, yang selanjutnya, meningkatkan keindahan. Jadi setelah kita mengetahui apa itu bahasa rupa, maka kita akan perlahan mengerti, memahami arti dari maksud karya seni tersebut, sehingga kita akan mendapatkan keindahan, meningkatkan keindahan. Jadi kita akan mengerti, karena kita mengerti, otomatis imaji kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu akan menjadi semakin berkembang. Sehingga ketika hal-hal tersebut berkembang, kita akan secara tidak langsung akan melihat keindahan-keindahan yang ditampilkannya. Selanjutnya, sebagai bentuk motivasi atau mempengaruhi. Jadi ketika ada suatu karya yang itu berbentuk motivasi, sebagai contoh, salah satu lukisan yang ada di Amerika, ya. Jadi ada sebuah lukisan yang bernama Deklarasi Kemerdekaan, atau dalam bahasa Inggrisnya Declaration of Independence. Jadi lukisan ini dibuat supaya orang-orang muda setelahnya, jadi generasi-generasi barunya, itu termotivasi untuk melanjutkan perjuangan veteran-veteran Amerika yang sudah membela bangsanya. Atau lukisan tentang tertangkapnya Pangeran Diponegoro yang dibuat oleh Raden Saleh. Jadi mungkin kalau teman-teman udah ngelihat film Mencuri Raden Saleh ya, jadi kalian bisa melihat lukisannya. Lukisannya adalah ketika Pangeran Diponegoro ini tertangkap oleh pihak Belanda ya. Di situ banyak sekali elemennya. Sebagai contoh, ada orang bersimpuh di bawah ya. Lalu ada seorang wanita yang semacam memohon supaya Pangeran Diponegoro ini tidak ditangkap. Lalu ada pihak-pihak yang mendukung Belanda juga. Jadi apa yang dimaksud dari lukisan ini adalah anggap saja jangan melupakan sejarah, bahwa perjuangan orang zaman dulu itu sangat sulit ya. Jadi generasi-generasi baru diharapkan termotivasi dengan pahlawan-pahlawan kita yang sudah membela bangsa kita, sehingga kita lahir di sini, sehingga kita masih hidup ya. Keturunan ancestor kita atau leluhur kita tetap hidup, sehingga kita masih bisa menghadapi masa depan di sini ya. Jadi sebagai bentuk motivasinya tuh seperti itu. Lanjut kita. Oke. Jadi mungkin sebelum kita terlalu jauh menuju pembahasan yang lebih dalam mengenai bahasa rupa, jadi kita kembali ke akarnya dulu. Apa itu bahasa? Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda seperti kata ya, seperti yang kita ucapkan sekarang ini, maupun gerakan. Jadi kalau kalian perhatikan dari tadi saya menggerakkan tangan, itu seperti saya sedang, ya mungkin kalian juga udah tahu sih, saya sedang menjelaskannya. Jadi kebiasaan orang ketika menjelaskan sesuatu, otomatis tangannya akan bergerak ya. Itu karena mungkin sudah settingannya dari leluhur kita. Jadi selain kita mengucapkan kata, kita juga menggerakkan anggota tubuh kita supaya semakin meyakinkan apa yang kita maksud, seperti itu. Atau secara teorinya, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang mempunyai makna tertentu yang digunakan oleh suatu masyarakat, suatu komunitas untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Jadi kalau kita perhatikan, misalnya di Pulau Jawa terbagi beberapa suku ya. Anggap saja bahasa Jawa yang ada di Jogja, ada yang ada di Jawa Tengah, lalu di Jawa Timur itu berbeda karena masyarakatnya pun berbeda sebenarnya. Lalu kenapa bahasa Sunda dan bahasa Jawa itu berbeda juga? Jadi kembali lagi, komunitas atau masyarakatnya berbeda. Kita tarik jauhnya adalah sejarahnya pun berbeda antara kerajaan Sunda dengan kerajaan Jawa ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan bahasa kita berbeda.
identifikasi diri kita berbeda atau identitas kita juga berbeda satu sama lain. Kalau mungkin ada yang pernah mendengar tentang legenda ya, Menara Babel. Jadi dalam legenda tersebut Tuhan ini marah, atau mungkin secara awalnya adalah manusia ini terlalu sombong sehingga mereka ini berusaha untuk membuktikan kekuatan mereka dengan cara membangun Menara Babel. Menara Babel ini mempunyai tujuan untuk melawan Tuhan secara langsung sih ya, bukan secara langsung. Jadi menara ini dibuat setinggi mungkin untuk mencapai tempat di mana Tuhan itu berada sebenarnya. Lalu karena Tuhan murka, Tuhan marah terhadap apa yang dituju oleh para manusia-manusia ini, sehingga Tuhan menghancurkan menara tersebut dengan kekuatannya ya. Lalu korelasi dengan bahasanya apa? Korelasinya adalah menurut legenda, ketika Tuhan menghancurkan menara beserta semuanya ya, jadi sekitar menara atau orang-orangnya pun, bangsanya pun juga hancur, Tuhan menghapuskan bahasa. Jadi menurut legenda zaman dulu, bahasa itu ada satu. Jadi kita, misalnya ya, saya yang ada di sini dengan para penonton yang ada di lokasi masing-masing atau di rumah masing-masing, kita bisa berkomunikasi bahkan dengan orang Amerika saja menggunakan bahasa yang sama tanpa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang ditranslate ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris yang ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi tanpa kita melakukan translating bahasa tersebut, kita mampu mengerti apa yang mereka pahami, dan ketika kita berbicara pun mereka mengerti. Karena apa? Bahasa kita sama, bahasa kita satu. Menurut legenda seperti itu. Jadi sebagai contohnya aja ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke bahasa rupa. Jadi kita sudah berbicara panjang lebar mengenai bahasa. Jadi kita kembali ke bahasa rupa lagi nih. Jadi bahasa rupa tuh apa sih? Ini balik lagi ya, secara arti yang lain dibanding yang tadi, bahasa rupa juga bisa diartikan sebagai gambar yang bercerita. Jadi gambar tidak hanya lukisan, tetapi segala karya visual manusia seperti patung, lukisan, dan ornamen yang ada di sekitar kehidupan manusia itu mempunyai cerita masing-masing, mempunyai pesan oleh pembuatnya ya. Kembali ke tujuan bahasa rupa itu sendiri, jadi ingin menyampaikan apa yang dimaksud. Lalu bahasa rupa ini terbagi ke beberapa contoh ya. Sebagai contoh bahasa rupa tradisional ada tadi prasejarah, lalu gambar anak, ada patung, lukisan, bahkan wayang. Jadi secara nggak langsung wayang yang kita kenal ini ya, jadi yang kita kenal sebagai peninggalan budaya, peninggalan sejarah yang masih dilestarikan sampai sekarang di beberapa wilayah, itu termasuk bahasa rupa tradisional. Karena apa? Karena dari sejarahnya, dari prosesnya, lalu dari cara menampilkannya, mereka masih menggunakan cara yang bukan orang modern lakukan, atau masih menggunakan cara yang sama seperti yang diajarkan oleh pembuatnya atau pemrakarsa budaya tersebut. Lalu bahasa rupa modern ada apa aja sih? Bahasa rupa modern ada film, TV, foto, video. Jadi nanti di pertemuan kita yang selanjutnya juga akan ada contoh dari film. Saya akan memasukkan contoh dari film maupun video. Jadi kita nanti juga bisa nggak cuman ngobrol seperti ini, tapi juga ada contoh-contohnya. Jadi kita akan lebih bisa memahami ya. Kita diskusi lah ini ceritanya. Oke? Mungkin untuk pertemuan sekali ini kita sudahi dulu. Nanti kita akan berjumpa lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa tombol like dan subscribe. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikut.